Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Santo selaku Ketua LP Al-Ma'arif, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan juga. Wabil khusus pada hari ini kepada Pak Ahmad Hudoli yang akan menjadi narasumber pada kegiatan kita pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Untuk kegiatan pada siang hari ini ada dua poin, ada dua sesi. Yang pertama yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, dan yang sesi kedua yaitu tanya jawab dan tanggapan dari Bapak Ibu pada saat Pak Ahmad Hudoli sebagai narasumber setelah mempresentasikan atau memaparkan materi beliau. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua LP Ma'arif NU Tarakan kepada Bapak Saniko SPD. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati Kepala SD Utama 1 Bapak Arifin KF, yang kebetulan hari ini sebenarnya kami juga ada tugas di SMP 1 untuk kegiatan bendahara dan kepala sekolah. Namun karena ini juga bisa mendampingi guru saya di sekolah, tetapi ini juga ada keberadaan di sini, makanya saya pilih yang di sini ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru, mahasiswa, ada mahasiswanya, mahasiswa PLP kan PL, ya PLP atau PL, ya tak apa-apa nanti bolak-balik ya, yang penting intinya sama di situ. Yang kami hormati wabil khusus kepada Bapak Ahmad Hudoli selaku narasumber dalam kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan keimanan. Ini mungkin adalah satu di antara cara kita menggunakan nikmat tersebut, yaitu dengan tetap melakukan aktivitas yang positif, termasuk dalam hal ini juga nanti akan disampaikan oleh beliau bagaimana atau apa, mengapa dan kenapa kok harus ada budaya positif. Bapak Ibu sekalian, kebetulan juga memang ini di guru penggerak di tempat kami sendiri. Saya selaku Kepala SD 027 juga ada kegiatan yang seperti ini pada hari ini ya. Itu adalah rancangan dari Kemendikbud dalam hal ini yang mengcover nanti bekerja dan berkoordinasi dengan BGB Kota Provinsi, yaitu program guru penggerak. Kalau di sini utama 1 berapa lama? Sementara baru 3 yang sama-sama beliau. Oh, beliau sendiri. Kalau tempat kami sementara 2. Nah, saya sendiri sementara juga ikut. Baru selesai di assign, kemudian selesai di simulasi. Nah, mungkin nanti ke depan kalau lolos mungkin ya akan melakukan seperti ini, tetapi dengan trik, gaya atau wacana serta modul yang disampaikan nanti berbeda. Harapannya sih saya tidak lolos karena sudah terlalu sibuk. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kami
Mudah-mudahan nanti ini menjadi energi yang positif bagi kita sebagai seorang pendidik, karena sebagai seorang pendidik itu memang ya sedikit banyaknya itu memang harus memiliki kemampuan di luar daripada profesionalisme, yaitu sebagai penguatan materi, menguasai materi, tetapi kemampuan pedagogi, kemudian berinteraksi, kemampuan sosialnya juga harus lebih baik tentunya dengan orang-orang yang bukan guru, karena kita ini dalam pandangan Kiai Jatiwantara itu adalah guru itu kan digugu dan ditiru. Digugu itu artinya kalau zaman dahulu itu kata-katanya itu kata-kata dewa, jadi diikuti, dipatuhi, kemudian ditiru. Dalam hal ini adalah ditiru perilakunya. Nah, ini mudah-mudahan nanti di sini menyangkut budaya positifnya juga ke arah situ apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua nanti yang ada di sini bisa memahami, bisa menyerap, dan tentunya menambah ilmu dan wawasan kita sebagai seorang pendidik, karena tugas kita sebagai pendidik itu adalah belajar sebelum kita menyampaikan kepada anak didik kita. Makanya jangan pernah menyuruh orang lain atau anak didik kita menyuruh belajar sementara kita sendiri tidak mau belajar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Seharusnya tadi yang menyampaikan itu kata pembuka harusnya adalah tuan rumah, dan di tuan rumah kalangan ya mau dan mau akar belum jadilah karena rotanya lagi pergi. Oke, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Sarif yang sudah memberikan sambutannya dan juga motivasinya yang sangat luar biasa pada awal penyampaian beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk kegiatan selanjutnya adalah paparan dari Pak Ahmad Budoli yang berhubungan dengan diseminasi ya. Oke. Tadi sebelum beliau saya persilahkan mengambil alih mic ini, sedikit tambahan dari saya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Samiko tadi, budaya positif itu sangatlah perlu. Bagaimana menciptakan budaya positif yang tentunya dari kita selaku pribadi tersendiri dulu, membentuk karakter kita. Kalau ingin generasi kita mendapatkan karakter yang baik, kemudian memiliki 3 kecerdasan, 3 dimensi kecerdasan, maka tentunya penggerak utamanya adalah seorang guru di sekolah. Dan bagaimana cara membentuk karakter itu, kita harus berubah dari yang lebih baik menjadi lebih baik lagi dengan ikhtiar kita. Dan salah satu ikhtiar yang dibangun oleh pemerintah yaitu menggalakkan program guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, apa yang akan disampaikan oleh Pak Budoli selaku narasumber nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan akhirnya nanti akan kita terapkan kepada anak-anak didik kita, sehingga kita apa yang kita inginkan untuk membentuk karakter kepada anak-anak kita, membentuk budaya positif di lingkungan sekolah akan terwujud. Demikian mungkin sebagai pengantar sedikit dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ahmad Budoli. Di atas sudah ada kurikulum vitae. Tadi malam saya sedikit mencolek beliau mengirimkan kurikulum vitae-nya, ternyata nggak nyampe di meja redaksi, dan alhamdulillah sudah tayang di depan kita ini. About me, tentang diri beliau. Ahmad Budoli SPD, Jember, tanggal 16 Agustus 1984. Masih muda banget ketimbang saya ya Pak Ustaz, mungkin lebih muda juga ya. Kemudian istrinya bernama Nur Alamiana SPD, yang biasa dipanggil dengan nama brandingnya yaitu Bu Ayu. Istri baru satu ya Pak? Baru satu, alhamdulillah, selama aja mudah-mudahan satu ya. Putri alhamdulillah ada Nafisa satu, ada Mufidah, dan ada Nadifa, masya Allah. Hania Ahmad, Nafila Gania Ahmad. Ya, mudah-mudahan menciptakan generasi yang soleh dan soleh, amin. Mengajar di SD Utama 1 sejak tahun berapa saya belum tahu, 2006 ya, sampai tahun 2023 ini. Mudah-mudahan masih tetap stay di SD Utama 1.
dan ilmunya bisa ditularkan kepada kita semua. Baik, itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ahmad Putra yang dengan hormat, disilahkan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon pamit undur diri. Saya hanya diamanahkan untuk membuka sesaat di kegiatan ini karena saya ada tugas emergensi juga, Pak. Sebentar kami akan menggerakkan pesat dan ada kunjungan dari Bapak Kepala Dinas, jadi kami harus mempersiapkan dengan baik dan diambil alih oleh Ibu Yanti. Kami mohon Bu Yanti bisa menggantikan saya sebagai moderator. Baik, terima kasih. Ya, sebagai guru penggerak atau belum ya, insya Allah sebagai guru penggerak nanti harus bergerak terus. Demikian dan mohon maaf Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, saya jujur kaget tiba-tiba ditembak untuk menjadi moderator. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yusrianti. Saya salah satu guru di SDN Utama 1 Tarakan. Saya di SDN Utama 1 ini sebenarnya baru 3 tahun karena sebelumnya saya di SDN 027 Tarakan di tempatnya Pak Samiko. Begitu beliau di saya nggak sempat ketemu ya Pak, nggak sempat ya Pak ya. Ya, saya mutasi dari beliau ditempatkan sebagai kepala sekolah di SDN 027 Tarakan. Baik, langsung saja tidak perlu panjang lebar untuk pemaparan dari Pak Ahmad Kudoli. Tadi CV-nya sudah dijelaskan sama Ibu Suhena, jadi langsung saja untuk Pak Ustaz Ahmad Kudoli dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Mohon izin Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SDN Utama 1 Tarakan, beliau berhalangan hadir karena ada tugas biasa di situ. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Bandar Tarakan, terima kasih Bapak sudah bawa pasukan ke SD Utama 1. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru kelas 1 dan kelas 4 SDN Utama 1, adik-adik mahasiswa. Kita mulai kegiatan kita. Saya minta semuanya berdiri, Bapak Ibu. Ayo kita berikan dulu. Sudah ya istilahnya yang tegang-tegang sudah mulai kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, saya di sini sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Balai
guru penggerak Kalimantan Utara. Jadi saya punya kewajiban dan tanggung jawab setelah mempelajari 4 modul ceritanya yang perlu diseminasikan, yaitu terkait dengan modul 4, yaitu tentang budaya positif. Jadi apa sih diseminasi itu? Jadi kalau ada sekolah kayak SMA 1, jadi ada sekolah imbasnya SMA itu. Jadi saya punya satu kewajiban melakukan satu aksi nyata untuk menyebarkan satu informasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian ini aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelum kita melangkah ke tujuan, baiknya kita buat satu kesepakatan kelas. Dalam kegiatan ini apa yang ingin kita sepakati? Bisa dari Bapak Ibu menyampaikan? Ayo, Bapak Ibu, supaya lebih interaktif keadaan kelas kita. Pak Alif yang memulai. Hah? Ya begitulah. Baik, saya mulai dari keaktifan. Baik, usulan beliau adalah berpartisipasi aktif gitu. Apakah Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat, akan kasih tahu. Oh, nanti kalau saya minta aktif, ini karena ini kesepakatan yang harus dijalankan. Jadi sepakat ya? Peserta berpartisipasi aktif. Baik, tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Kita lanjut. Jadi modul ini berisi tentang disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Kita mulai dengan suatu disiplin positif. Makna disiplin positif itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan satu kepatuhan. Itu menurut budaya kita. Jadi makna disiplin itu ya suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi kita itu menganggap misalkan kita minta anak-anak untuk duduk tidak ribut, itu disiplin positif menurut budaya kita. Akan tetapi Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, memang perlu kita telaah kalimat-kalimat daripada Ki Hajar Dewantara. Jadi kemerdekaan itu ada syarat yang harus ada di dalam diri kita. Ada merdeka belajar, ada merdeka mengajar. Tentu harus diimbangi dengan suatu kedisiplinan. Merdeka tanpa disiplin ya nanti kebablasan. Ketika itu tidak ada disiplin pada diri kita yang sangat kuat, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Kemudian
Oleh karena itu, maka untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini didasari, dilakukan atau termotivasi karena pengaruh internal dan eksternal. Kita bisa disiplin itu karena dipengaruhi oleh internal kita, ya karena kita memang mau disiplin. Jadi tidak butuh yang eksternal. Akan tetapi ada juga yang murid berperilaku disiplin karena dipengaruhi oleh eksternal. Suatu contoh, ya karena ada peraturan itu. Atau ketika kita lewat jalan pakai motor, kemudian pakai helm. Kenapa kita pakai helm? Karena ada polisi di depan. Ketika tidak ada polisi, sudah dilepas helmnya. Inilah yang dimaksud dengan pengaruh internal ataupun eksternal. Jadi merdeka menurut Ki Hajar itu merdeka iku jawabannya noramung lepasing pangreh nging uga kuating aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Saudari. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Kalau kita berada dalam perintah eksternal kita, itu kan kita ngerasa tidak merdeka karena pengaruh eksternal. Nah, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, akan tetapi juga harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Artinya yang dikehendaki oleh Ki Hajar, definisi merdeka itu adalah kita punya kompetensi, kita mampu untuk memerintahkan diri berperilaku disiplin. Bukan dari luar. Jadi merdeka ketika sudah lepas dari orang lain, merdeka. Tetapi ya merdeka itu, tetapi ada syarat yang harus ada suatu kecakapan diri untuk memerintah diri sendiri, atau kita mengontrol diri kita sendiri. Maka disiplin diri yaitu cara kita mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan nilai-nilai yang kita hargai. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Disiplin positif di sini adalah penanaman sikap tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Jadi dasar daripada sikap disiplin itu adalah kebajikan universal yang diyakini. Maka disiplin positif lebih menekankan motivasi internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakannya sendiri tanpa mudah tergantung eksternal seperti hukuman atau penghargaan. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi motivasi perilaku. Jadi orang itu bergerak berperilaku karena ada satu motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri, yaitu sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi seseorang ketika ingin berperilaku, maka ada motivasi di dalam dirinya, yaitu kalau dia termotivasi karena menghindari satu hukuman atau satu aturan, maka itu motivasi eksternal.
Kalau dia ingin mendapatkan hadiah atau imbalan, maka eksternal. Kalau dia ingin menjadi dirinya sendiri sesuai nilai kebajikan yang dipercaya, maka itu motivasi internal. Maka di dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 itu ranking itu sudah dihilangkan karena dianggap bahwa itu pengaruh eksternal yang secara tidak langsung hanya sesaat saja. Ketika dipengaruhi oleh eksternal, maka perilaku positif itu hanya jangka pendek. Satu misal, ketika misalkan karena kita aturan, ketika aturan itu tidak ada, maka dia kembali berperilaku yang negatif karena eksternal tadi. Tetapi kalau internal ini lebih panjang, lebih lama. Kalau ingin mendapatkan imbalan, ketika tidak ada imbalan, tidak mau. Misalkan kita ketika menstimulus anak-anak kita dengan satu hadiah, siapa yang jawab nanti tak kasih permen. Itu pengaruhnya ketika anak itu sudah tidak menginginkan hadiah, dia nggak mau jawab sudah. Tetapi kalau dia lahir termotivasi oleh internal, maka itu lebih panjang. Berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah perilaku atau respon yang sering kita berikan kepada anak didik kita. Ada hukuman, ada konsekuensi, ini restitusi baru. Apa itu? Yaitu hukuman atau konsekuensi itu semuanya ini untuk menjalankan peraturan, kesepakatan atau keyakinan kelas sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi peraturan itu ketika murid masuk kan sudah ada peraturan, nggak diajar. Jadi sifatnya searah. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya ini adalah kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas, bedanya dengan kesepakatan kelas, kalau peraturan kelas itu sudah dibuatkan guru tanpa minta pertimbangan daripada murid. Akan tetapi kalau kesepakatan kelas, seperti tadi di awal, saya buat suatu kesepakatan yang disetujui. Itu bedanya antara kesepakatan dan peraturan. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Apa restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi simpulnya, kalau hukuman sudah saat diberikan, kalau konsekuensi melalui satu dialog, kalau kesepakatan biasanya konsekuensi dia sudah nyadari. Tapi kalau restitusi itu mengajak murid untuk berdialog supaya dari mereka kenapa berbuat seperti ini. Kalau mereka sudah ngakui, lantas apa yang harus kalian lakukan, sehingga kesadaran dari dalam dirinya itu akan muncul. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tabelnya. Ini satu, kita ambil contoh aja. Kalau hukuman itu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tujuannya sama, ingin mendisiplinkan murid kita.
Yang lebih banyak kita lakukan itu biasanya di hukuman sama konsekuensi. Hukuman yang sifatnya melanggar, ya, kita ya bisa sudah tulis. Nah, dan ini yang ya, memang saya pun ya kadang tuh apalagi sama anak sering menghukumnya daripada restitusinya. Nah, ini tabel yang untuk membedakan jadi akibat-akibatnya atau cara-caranya. Jadi ketika anak dihukum, anak biasanya cenderung menyembunyikan kesalahan. Ya kan anak-anak, orang tua pun kalau misalkan melanggar suatu aturan karena takut dihukum, maka biasanya cenderung untuk menyembunyikan. Nah, kayak di pengadilan misalnya kan seperti itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, dia belajar menaati peraturan karena dia sudah sadar menyepakati. Kalau aturan itu yang sifatnya hukuman ya tahu nggak tahu ya, ketika misalkan kita ditilang, misalkan kita dari kampung dan tahu kan, tetap dianggap salah. Nah, bedanya dengan restitusi itu, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Si guru ini mengajaknya untuk berdialog dan menuntunnya untuk dia itu bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi, ya, misalkan kalau dulu kan sering, misalkan dan nulis denda 1.000. Itu yang hukuman. Kalau konsesi, ya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif karena sudah ada kesepakatan. Kemudian kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, sehingga kalau dia pegang kendalinya sendiri, ya dia akan berperilaku atau bersikap positif karena dirinya yang ngawasin, dirinya yang kontrol. Tapi kalau aturan yang kontrol, atau bapak ibu merasa eksternalnya yang kontrol, ketika ada gurunya yang misalkan yang ditakutinya, sudah jadi. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian makanya ini disebut dengan identitas gagal, ini disebut dengan juga identitas sukses. Ini sama perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Terus bersama ini kan negatif, netral, positif. Ini biasanya kalau kata-kata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas dong. Kalau yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi ini ya perbedaan dari kata-katanya. Kemudian modenya, mode paksaan. Kemudian ini stimulus respon, ini teori kontrol, dan seterusnya. Baik, tugas mandiri ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk 10 soal untuk sebagai bahan refleksi kita terhadap hukuman, untuk membedakan hukuman sama konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya, berurut ya. Sudah saya yang berikan. Bagaimana? Jawabannya adalah hukum sanksi. Sanksi. Teng. Wah. Betul nih, tepuk tangan. Berikutnya nomor 2. Ayo, Mbak. Yang dibacakan, Mbak. Ya, videonya lari mengelilingi Kombinasi 2 hari kalau teman-teman di sekolah hukuman.
Oke. Lanjut Bu Ella. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Bismillah. Sekarang Bu Lina. Sorry ya, sabar oleh orang tua murid. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya, benar. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Sanksi. Oke. Lanjut tentangnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Komentar semua. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jawabannya hukuman. Hukuman. Betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang suka. Apa itu? Sanksi atau hukuman? Sanksi. Sanksi. Ya betul Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Sanksi. Betul. Lanjut Ibu. Bilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Ya, tepuk tangan. Baik. Jadi baik Bapak Ibu, saya ingin tanya sama Mas Faisal. Kira-kira tadi itu pegang mic, membaca, menjawab itu motivasinya apa? Apakah intrinsik atau ekstrisik? Kenapa tadi mau pegang mic? Kan perilaku. Kira-kira jawaban Mas Faisal apa? Intrinsik. Alasan. Karena sering belajar, Pak. Bagus. Dari dalam. Ya. Jadi kalau dari dalam dirinya yang bisa ngontrol itu namanya intrinsik. Kalau dari luar yang ngontrol maka ekstrisik. Baik, suatu kasus ya. Jadi ceritanya itu ada guru SD kelas 2. Guru SD kelas 2. Ada guru namanya Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Dia itu mendapati suatu masalah terhadap muridnya. Jadi ketika mau masuk kelas, jadi kan anak-anak tidak tertib, maka diberikan satu respon yang namanya dikasihkan ini, mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Jadi ngasih penghargaan kan. Kemudian suatu waktu dia sakit, digantikan guru yang lain. Ini kembali lagi. Nantinya ribut lagi. Jadi simpulnya begitu. Jadi berdasarkan teori motivasi yang telah
kita pelajari pada pembelajaran ini, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 tadi? Coba. Kira-kira dari kasus ini motivasi siswa kelas 2? Jadi ketika ada diajar gurunya ribut dia. Ketika diajar gurunya dikasih motivasi dari luar. Alasannya apa yang memotivasi? Respon apa yang memotivasi? Untuk si muridnya guru yang ngajar karena si ini tuh sudah mengasihkan stiker dengan anaknya, jadi anaknya tetap menyukai pada ibu yang selalu ngasih stiker ke anaknya. Ya, baik, kita upload. Jadi benar ya, jadi termotivasi oleh X, oleh di luar dirinya dengan satu stimulus yaitu penghargaan atau hadiah. Ketika itu tidak ada, maka dia kembali lagi pada perilaku yang negatif. Ada nggak cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Kalau mau gampangnya ada nggak cara lain alternatif dari ibu bapak terkait dengan kasus ini? Ada nggak cara lain supaya bisa berperilaku berdisiplin positif lagi, supaya panjang cerita? Baik, saya bantu. Jadi tadi kan kembali dia berperilaku negatif karena faktor X. Maka cara dia supaya alternatif lainnya harus kita bangun kontrol di dalam dirinya. Nah, inilah yang disebut kemerdekaan, merdeka. Ketika orang merdeka, ya dia bahagia karena dirinya yang mengontrol. Jadi ini pendekatan apa yang sesuai? Restitusi. Pendekatan dialog kita gali dari dalam dirinya. Kalau saya sih kayak ini ya, kita lagi belajar psikologis kejiwaan anak, bagaimana dia bisa mengungkapkan, oh iya ya, saya ini salah Pak, tapi tidak ada yang maksa, dia ngakuin, maka harus dibuat nyaman dulu dia. Kalau dia sudah ngerasa nyaman, kalau tidak merasa aman dirinya susah untuk keluar. Oh iya Pak, saya salah. Ya terus kalau salah bagaimana? Ya, oh ya. Maka itulah keyakinan nanti kelas yang akan dijadikan satu. Itu restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nah ini garis-garis besarnya, rinciannya ada di situ. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tadi di sini betul yang di bawah. Dilaksanakan. Contoh bagi yang muslim, kalau hari Jumat itu ada nggak aturan di Pampang? Kan orang beriman jadi mereka pergi. Orang yang non muslim, teman-teman Nasrani kalau hari Minggu ke gereja, tanpa di situ yang tidak ke gereja ya, dikenakan sanksi ini, tidak tertulis. Tapi karena satu iman, maka dia cenderung untuk melaksanakan. Maka kita sebagai pendidik itu membangun internal atau intrinsik itu ya, melalui yang pertama itu kita buat di kelas itu suatu keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Salah satu cara untuk membangun budaya positif. Kalau dia sudah yakin, maka budaya positif itu akan muncul. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Cuma kalau ya disesuaikan dengan usianya. Kalau kelas 1 ya yang paling tahu guru kelas 1. Kalau saya ngebayangin kalau kelas 1 kita bikin kesepakatan kita, tapi yang sederhana, tapi bisa itu dibangun. Kayak misalkan dengan anak yang usia 5 tahun, terkadang kita ayo ada kesepakatan. Itu bisa dilatih sesuai dengan usia mereka. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi kita buat suatu keyakinan-keyakinan di dalam kelas, prinsip-prinsip yang dasar, tentu itu disepakati bersama warga kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini jadi pertanyaan. Jadi ya itu tadi, kalau peraturan itu X, kalau keyakinan itu in. Maka paradigma yang harus kita di kelas itu, terutama nanti barangkali ini kan kita belajar paradigmanya dulu. Jadi keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam, ya kan? Kalau peraturan itu dari luar. Ini alasannya kenapa bukan peraturan yang kita di kelas itu yang kita buat. Peraturan dibuat, akan tetapi yang nanti yang ditempel itu adalah keyakinan kelasnya. Untuk membangun lingkungan belajar yang positif dan untuk membuat suatu budaya positif. Ini cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan seterusnya. Formulanya itu dari aturan. Nanti kita peras nilai kebajikan apa yang ada di dalam situ. Contoh, kembalikan. Nah, kalau ini bedanya ini lagi ya. Kalau peraturan kelas itu cenderung, kalau peraturan kata negatif masih bisa digunakan. Dilarang merokok, kan ada dilarang. Ada namanya peraturan. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan itu sudah positif nanti. Ini kita kita cari nilai kebajikan. Kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Kalau di dalam profil nilai kebajikan itu yang universal. Satu contoh, dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya menghargai. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, bergantung. Itulah apa yang disepakati. Oh ya, nilai mandiri di situ nanti akan terumus pada perilaku mengembalikan barang pada tempatnya. Kelas itu dibentuk bersama, melibatkan warga kelas, harus kita sepakati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu kayak disiplin kan bisa masuk. Dilarang merokok, kesehatan, menjaga kesehatan, gunakan masker, sama menjaga kesehatan. Atau
nilai kebajikan yang lain yang mau dimasukkan di situ, asal sesuai dan disepakati. Kemudian ini contohnya, kalau kelas 1 dia lebih bahasanya lebih mudah dicerna. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan seterusnya. Bagi yang kelas 5 bahasanya lebih bervariasi. Selalu bersikap positif. Berarti apanya itu? Selalu bersikap, bisa dimaknai kan macam-macam. Bisa nilai kebajikannya bersikap positif. Jadi bisa ketika guru bicara dia mendengarkan. Nah, keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang kelas SMP misalkan nilai kebajikan hormat. Nah, itu terwujud dalam perilaku. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja bisa diimplementasikan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan. Yang menjadi catatan adalah agar semua warga telah dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum, maka keyakinan kelasnya ini ditempel di kelas. Adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi yang saya garis merahi itu sebagai tanda. Jadi kebutuhan manusia itu karena didasari oleh ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua tindakan kita itu tentu memiliki tujuan. Murid itu dalam bertindak itu memiliki tujuan. Semua yang dilakukan adalah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Maka kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kalau orang tidak akan lupa sama nomor PIN ATM-nya untuk bertahan hidup. Tapi kalau anak-anak itu tidak untuk bertahan hidup, biasanya gampang lupa. Ini yang mendasari perilaku seseorang. Atau juga kesenangan, itu berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan psikologis atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan atas penguasaan. Ketika anak itu melanggar suatu disiplin, keyakinan kelas ataupun peraturan, dia pasti ada keterbutuhannya yang tidak terpenuhi. Maka solusinya gali melalui restitusi. Apa sih yang dibutuhkan anak ini? Oh, dia misalkan main-main, berarti kebutuhan ini. Karena ini kesenangan. Ketika kita jelaskan ada anak kita itu dia lagi asik, ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Karena merasa ketika gurunya mengajar dia tidak senang, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga dia mencari. Kemudian satu contoh penguasaan, ingin berprestasi, karena ingin menguasai dan seterusnya. Ini satu contoh. Redaksi Bu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang
tidak ada suara. Tidak, kan nggak seru jadinya. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan adalah kesenangan. Perilaku murid juga, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang dibutuhkan oleh murid adalah kasih sayang. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu ya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang disarankan ini kita lakukan. Yang sering kita lakukan biasanya untuk mengontrol anak-anak lebih banyak ini atau ini. Kasihan lah gurunya, kalau ribut supaya anak-anak ngerasa bersalah. Atau sebagai teman ya seperti teman atau pemantau itu kontrol, misalkan dengan data-data menilai dan seterusnya, itu posisi kontrol, pemantau. Ini contoh kalimat-kalimatnya yang kita berposisi sebagai penghukum, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, pasti selalu ada kamu yang terakhir. Jadi yang nadanya yang lebih tinggi. Maka guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan cara saya. Kemudian kalau kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, apa? Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita membuat posisi orang itu untuk merasa bersalah. Maka dalam posisi seperti ini, penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Terus berikutnya teman, biasanya ayo bantulah jadi bapak ya, jadi kayak so akrab tuh. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Maka hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini sebagai, kalau kita memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu, posisi kita itu sangat mengandalkan perhitungan, sangat mengandalkan catatan. Data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi inilah murid dapat menjadikan pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Ini posisi kontrol yang diharapkan. Ini satu contoh. Adi terlambat hadir di sekolah. Apa yang harus guru lakukan kalau berposisi sebagai manajer? Manajer biasanya ya nadanya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku. Mendekati murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat.
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Tentu dia, guru dalam posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini tabel pembeda motivasi eksternal. Kemudian kalau ini penghukum, pembeda, kita berposisi kontrol sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini perbedaannya. Satu contoh, guru berbuat. Biasanya kalau penghukum itu menghati, berceramah, menunjukkan kekiauan mendalam. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah terakhir, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu lebih banyak menggunakan posisi kita sebagai kontrol manajer, bukan sebagai kontrol penghukum, bukan sebagai kontrol teman, bukan sebagai kontrol pembuat rasa bersalah, akan tetapi lebih menggunakan posisi kontrol manajer. Apa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, distabilkan. Ini tahapan-tahapannya. Distabilkan identitasnya sehingga kalau dia stabil dia mau berbicara. Kemudian divalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Ini segitiga restitusi. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sisi-sisi atau tahapan-tahapan ketika murid kita melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan. Kita bisa berkreasi, berkolaborasi, tidak harus ini duluan, tetapi lebih pada sisi kita gali semua ini, sehingga pada tujuannya ada kesadaran diri yang muncul di dalam diri siswa. Kemudian ini pengertiannya adalah menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan itu adalah memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan itu dilakukan. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setiap tadi kita membuat suatu keyakinan kelas, yaitu ketika kita melakukan langkah 1, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia berdaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini satu simulasi, kemarin saya demonstrasi kontekstual terkait dengan adegan melaksanakan satu restitusi. Satu, pertama ada kasusnya murid tidak mengerjakan tugas, kemudian ada satu murid lagi usil terhadap temannya. Kemudian tanggapan perasaan saya setelah melaksanakan restitusi, saya merasa senang karena Pak Guru melibatkan diri saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. ya, pada akhirnya yang kepengen itu semuanya bahagia, tidak ada keterpaksaan. Jadi respon yang ingin kita harapkan dari tindakan-tindakan restitusi ini adalah sebuah kesadaran dari dalam diri siswa. Dan ini ketika mereka sadar ini lebih panjang daripada yang langsung dihukum dan lain sebagainya.
Dan terima kasih. Silakan Ibu Janti. Tangan dulu untuk Pak Doli. Jadi sudah disampaikan tadi penyampaian yang sangat luar biasa sekali secara rinci, mulai dari budaya disiplin positif, di mana murid yang merdeka ini harus diimbangi dengan disiplin positif. Disiplin positif inilah nanti yang berkaitan dengan motivasi perilaku. Jadi saya tangkap tadi sebenarnya sebelum kita menerapkan disiplin positif kepada murid kita sebagai pendidik, tentunya kita yang merubah atau melakukan perubahan untuk menjadi guru yang memiliki disiplin positif sehingga kita bisa menularkan ke peserta didik kita. Nah, di sini setelah dari penyampaian yang luar biasa dari Bapak Ahmad Doli, kita akan membuka sharing ya Pak ya. Sama untuk Bapak Ibu guru di sini yang ingin sharing tentang pengalamannya di sekolah mengenai disiplin positif, bisa silakan atau bertanya mungkin ya Pak ya, bertanya mungkin mendapatkan kasus atau permasalahan di sekolah yang mungkin kalau kita simpan sendiri ini bagaimana ya, kita bisa sharing kepada Pak Ahmad Doli atau mungkin dengan Bapak Ibu guru di sini, bahkan dengan adik-adik mahasiswa yang merupakan calon guru ke depannya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak dengan Bapak siapa? Ali ya. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Abdul Doli berkaitan masalah restitusi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yang saya tangkap terkait dengan restitusi itu sendiri, tentunya dalam hal ini ada feedback dari seorang pendidik dengan peserta didik tentunya seperti itu kan. Namun yang jadi pertanyaan di sini, apakah berkaitan dengan restitusi itu sendiri bisa dipraktekkan di kelas yang rendah, terutama di kelas 1 yang notabene mungkin untuk kaitannya dengan interaksi masih satu anak seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mualif ya. Mualif ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah keterkaitan masalah disiplin positif yaitu restitusi ini bisa diterapkan di kelas 1 ya Pak ya, yang dimana biasanya komunikasi antara Ya. Baik. Jadi yang tahu ini guru kelas 1. Kan kita ini seri. Jadi saya ingin pendapatnya dari guru kelas 1 dulu. Jadi nanti saya rangkum. Bu, bagaimana? Dari sisi Ibu lah, cerita lah ketika menghadapi anak yang melanggar satu keyakinan kelas atau peraturan kelas atau tata tertib, itu respon Ibu seperti apa? Kalau saya di kelas biasanya anak tersebut saya panggil ke depan. Setelah saya panggil, saya rasa tanya dulu masalahnya apa, terus saya selesaikan dengan menasihati anak, menasihati agar anak tersebut tidak mengulang lagi. Apabila masih diulang lagi, kita lebih kasih penjelasan dengan cara yang baik agar anak tersebut bisa menerima semuanya, cuma terima masalahnya. Itu aja. Nah, itu sudah. Saya tinggal nambah saja. Karena ya restitusi ini kan di awal itu ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Pembedanya itu restitusi itu suatu kolaborasi anak dengan guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si anak. Kita, peran kita, kontrol kita kan mereka kita kontrolnya sebagai guru kan kita kontrol.
maka kita mengambil sebagai posisi manajer di situ. Posisi manajer itu bagaimana mengelola yang dalam ini bisa kita keluarkan dengan komunikasi yang kita bangun. Tentu ya, anak kelas 1 atau kelas rendah dengan kelas tinggi bahasanya berbeda. Nah, beliau sudah tanya, saya tanya masalahnya, saya mengganti, bukan pemaksaan dari luar, tetapi ketika kenapa kamu, kan akhirnya kan dia jawab, Pak, saya tadi. Jadi ketika dia keluar itu kita kesempatan untuk mengeluar, sehingga loh, kalau begitu misalkan satu kasus dia mukul temannya gara-gara barangnya diambil gitu kan dua-duanya harus direstitusi karena melanggar suatu keyakinan kelas atau peraturan kelas dalam rangka mewujudkan disiplin positif dan pada akhirnya dijadikan budaya positif. Jadi seperti itu. Kemudian dalam segitiga ini yang mana? Kita melompatin yang mana? Yang penting stabilkan dulu. Dengan cara bagaimana? Ya, satu yang lebih tahu bagaimana anak ini bisa mengungkapi dirinya. Kalau kita langsung, nggak stabil susah ngomong. Satu contoh kasus anak saya di kelas 5 dulu nulis kalimat jorok dari buku. Nggak ada saksinya, lama kita supaya dia ngaku itu butuh berjam-jam karena ada rasa ketakutan. Yaitu karena di hukum itu menghindari. Kalau dia bisa menyembunyikan, disembunyikan. Maka tugasnya pertama kita stabilkan dulu. Kalau sudah stabil, dia akan cerita dengan kalian. Kenapa kamu? Oh, saya tadi mukul dia. Kenapa mukul? Oh, karena dia ngambil. Jadi kejar. Ketika mukul itu baik enggak? Akhirnya ini kan bercerita ketika dirinya nyaman. Setelah itu kira-kira apa? Kalau bisa karena kasusnya satu kasus ya berdua harus dicarikan solusi. Jadi sifat guru membantu mereka itu untuk untuk menyelesaikan masalahnya dalam perspektif mereka, bukan dalam perspektif kita. Kalau dalam perspektif kita, ya tetap kita lari ke hukuman atau konsekuensi tanpa tawar. Sudah terlambat, sudah dosa masuk, itu hukum. Tapi kalau restitusi, ya digali. Jadi seperti itu sebenarnya, cuma ya barangkali kadang tidak utuh. Yang jadi diskusi itu kadang yang berkepribadian ganda, tapi fasilitator saya itu ya batu aja kalau diterusin dia kan gelombang, apalagi manusia direstitusi terus. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk yang kedua, Bapak Ibu silakan. Di sekolah seperti apa? Silakan Ibu Ayu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau sharing aja, dimana kalau misalnya tadi kan permasalahannya untuk kelas rendah, nah di sini untuk kelas tinggi. Nah kelas tinggi itu kan anak sudah bisa diajak komunikasi. Nah bagaimana pendapatnya Bapak kalau misalnya anak-anak itu kan ribut di kelas. Nah anak-anak itu misalnya melakukan perbuatan itu berulang-ulang, sudah gurunya ngasih tahu, nah kalau di kelas jangan ribut. Nah ada biasanya di dalam kelas itu 1 atau 2 sampai 3 anak itu yang biasanya memancing keributan. Nah ketiga anak ini kita panggil, terus tuh kita misalnya kasih nasihat dan kita membuat perjanjian dengan mereka, membuat surat pernyataan dan mereka tanda tangani dan beserta ditandatangani sama orang tua. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, pertanyaan yang bagus sekali, karena juga saya kebetulan di kelas 4 juga seperti itu ya. Perilaku yang berulang-ulang Pak, sudah diberitahu tapi tidak ada perubahan. Silakan Pak.
Jadi kan awalnya itu dimulai dari keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas dibuat, disepakati, makanya tidak usah banyak-banyak. Kita kalau sudah jadi budaya, ganti ke keyakinan yang lain. Terus bagaimana kalau kita ini sudah kita restitusi? Nah, kemungkinan kan anak berulang itu kan kalau restitusinya itu di apa ya? Dilaksanakan, itu kan di sini ada ada kesadaran dia. Berarti kan kalau masih belum ada kesadaran berarti dia berkepribadian ganda. Kalau restitusi ini adalah sesuatu yang aku dan sadar, tobat lah. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan dia ulang lagi kan? Atau tobat sambel atau memang dia pura-pura dia tidak sadar, tapi karena itu tadi berkepribadian ganda itu pura-pura sadar. Tapi untuk kelas 1, 2, 3, 4 itu yang memang betul pura-pura itu jarang. Biasanya kayak kelas 6 apalagi yang SMA itu ya lebih banyak ada. Jadi bagaimana? Itu sempat ditanyakan oleh guru SMA 1 pada instruktur. Kita ini pendidik ingin tugas kita itu menjadikan manusia itu menjadi berbudaya positif. Kita harus lakukan. Nah, kalau nanti misalkan naik ke sana ke mana-mana semua satu kelas ribut gitu kan. Jadi kan kalau di apa namanya dipengaruhi oleh satu anak, tinggal bagaimana kita memanajemen kelasnya. Sudah jalannya benar enggak? Kalau prosesnya itu benar itu kan berarti outputnya adalah suatu kesadaran diri. Cuma permasalahannya itu sadar enggak, itu udah direstitusi. Bahkan instruktur itu ya terima kasih kamu sudah ngajarin Pak Guru untuk mencari cara bagaimana. Jadi gurunya ini malah dapat ucapkan terima kasih. Ketika itu kita lakukan, namanya manusia kan. Maka itu kita ibaratkan batu itu kalau ditetesin air terus menerus, nanti dengan sendirinya akan berubah. Sekeras-kerasnya batu ditetesin air yang lunak, dia akan berubah. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Ahmad Hudori atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita. Semoga kita di sini bisa menyusul juga seperti Bapak menjadi CGP ya Pak ya, bisa bergerak melakukan perubahan untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Amin. Ya, tepuk tangan buat kita semua Bapak ya. Sekian untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah bagi yang beragama Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.